Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan pertanyaan saudara kita yang mana yang saya janji mengenai adanya waktu, tanggal, hari dan bulan, begitupun juga tahun dan jam berapa tayang ya. Jadi saya setel kamera dulu saudaraku ya, saya setel kameranya dulu. Jadi begini saudaraku, karena ada pertanyaan saudara kita ini perlu saya akan angkat. Dia menunggu saudara kita ini mengenai adanya pertanyaannya, karena pertanyaannya sangat panjang ya. Ya sangat panjang, karena memang saya katakan saudara kita ini tolong dilengkapkan pertanyaannya. Kalau mau saya akan jelaskan secara mendetail, secara transparan. Ini pertanyaan saudara kita saudaraku ya. Ini satu lembar buku penuh. Satu lembar buku penuh pertanyaannya ini. Penuh satu lembar. Jadi ini satu lembar buku saudaraku ini lengkap, dia punya soal mengenai adanya gedung rumahan walet ya. Yang jelas yang terangkum di sini ya. Jadi okelah saudaraku, saya akan bacakan pertanyaan saudara kita ini atas nama Abik ya. Atas nama Abik. Terima kasih banyak Abik ini karena sudah sangat lengkap. Terlalu panjang sekali lagi saudaraku ya. Jadi tolong ya saudaraku Abik, karena memang saya janji videonya tayang tanggal 25 bulan 5 2024 jam 7.30 ya, jam 7.30 pagi, bukan malam. Jadi oke, saya bacakan saudaraku karena panjang pertanyaannya ini. Terima kasih banyak atas arahannya guru, saya tidak pakai jasa konsultan. Nah, dari awal sampai sekarang ini tidak ada biaya untuk pakai jasa konsultan ya, maklum saudaraku ya. Saya masih bingung ini guru, ukuran bangunan 4x8 meter, lubang terjun ukuran 220 x 220 ya, di tepi dinding sebelah timur, maksudnya di pinggir tepi. Sedangkan sebelah barat masih ada siripnya 180 x 220 meter. Apakah 220 apakah harus disekat ya? Apakah harus disekat? Pertanyaan saudara kita ini atas nama channel Abid ya. Mengikuti lubang terjunnya ataukah lurus saja 4 meter? Mohon arahannya lagi guru. Bangunan saya umur 7 tahun, cuman ada 42 biji sarang. Burung waletnya 48 ekor. Bangunan saya tidak ada kolamnya dan tidak ada menggunakan baskom. Juga karena siripnya sering berjamur. Ukuran ventilasinya 1 meter 1 biji, maksudnya 1 potong jarak itu. Pipa paralon 3 inci, jarak antara sirip 35 cm. Lubang LMB nya di bawah atap, jarak 20 cm. LMB menghadap ke utara. Mohon lagi guru arahannya. Saya tunggu video selanjutnya guru. Terima kasih, semoga sehat selalu guru. Salam dari Kalbar, Kalimantan Barat. Panjang sekali pertanyaannya saudaraku ini. Ini satu lembar penuh lengkap semua mengenai adanya. Coba baru saya baca saudaraku sudah hampir 5 menit. Baru saya baca sudah hampir 5 menit ini ya. Coba 4 menit 30. Gimana caranya kalau singkat, padat dan jelas? Baru saya baca ini sudah menghampir 5 menit. Belum saya jelaskan. Apalagi saudara kita di lapangan ini sangat banyak yang membutuhkan mengenai adanya arahan ya. Jadi saudaraku tolong ya, kalau ditonton tolong saudara like, share, maksudnya share dibagi. Saya punya video saudaraku ya.
Yang belum subscribe tolong di subscribe supaya apabila video saya tayang langsung lewat di beranda saudara. Jadi saudara bisa tahu, saudara bisa nonton. Usahakan saudara pian di nonton full. Ya, saudara tidak membayar, hanya nonton full di situ. Nggak lama jiko, nggak sampai 1 jam. Ya, karena di situ ilmu saudaraku. Begitu juga wallet bertahap. Jadi okelah saudaraku, saya akan jelaskan mengenai adanya pertanyaan saudara kita atas nama channel @abid dari Kalimantan Barat. Mohon diperhatikan ya saudaraku ya, karena saya akan menjelaskan secara mendetail. Ukuran gedung rumahan saudara 4x8 itu standar ya. Ukuran gedung rumahan saudara 4x8. Bahasa 4x8 berarti 4 meter lebar, 8 panjang. Dan di sini saudara lubang terjunnya ukuran 220, berarti 2 meter 20, 2 meter 20 persegi. 2 meter 20, 2 meter 20 tidak jadi masalah saudaraku, sudah bagus karena sesuai dengan ukuran gedung rumahan wallet saudara 4x8. Itu sudah masuk. Di tepi dinding masuk juga saudaraku, ini masuk. Jadi bagus. Sebelah timur, sedangkan sebelah barat masih ada siripnya 180 kali 220 meter. Apakah harus disekat mengikuti lubang terjun ataukah lurus saja 4 meter? Nah, begini saudaraku ya. Ini bahasa sekat, usahakan bendung, jangan lurus bahasa begini. Usahakan dia ada contoh, saya selalu saya kasih lihat di cara sekatnya saudaraku. Jadi saudara di sini kan 4 meter. Saya sudah katakan kalau 4 meter saudara itu sekat di situ bagian lubang terjun. Tutup kalau lubang terjun dari atas, saudara sekat di situ, sisakan 80 cm. Ya, 80 cm sisakan ukuran pintu. Sekat di situ karena di sini harus saudaraku sekat karena itu adanya, sedangkan di sini ukuran bangunan saudara ini hanya 8 meter panjang. Apabila saudara tidak menggunakan sekat, berarti nanti itu pantulan cahaya di matahari masuk di dalam, tembus masuk di dalam ruangan inap, mengganggu adanya wallet di dalam. Kalau wallet itu mau beradaptasi, adanya itu cahaya berat wallet itu berkelodi saudaraku, karena selalu was-was karena adanya cahaya itu pantulan. Jadi adakan sekat. Ya jelasnya saudara sekat, bahasa sekat lurus ya. Ini kan 4 meter saudara, bangunannya 4 meter. Sekat di situ 3 meter 20. Kalau 4 meter kita ambil 3 meter 20 berarti sisa 80. Ambil aja pinggir. Jangan buka pintu masuk di dalam. Jalan masuknya wali di tengah, ambil di tepi. Tepi kan pinggir di sini kan bahasanya saudara tepi. Ya, kalau umpamanya cahaya pantulan ke situ di sebelah kanan, saudara buka di sebelah kiri. Tetapi kalau umpamanya pantulan sebelah kiri dari arah LMB, saudara buka jalan masuknya di sebelah kanan, sirsak. Nah, yang di sekat itu adanya pantulan cahaya itu. Ya saudaraku ya, paham saudara? Nah itu semua Terus di sini saudara ya, di sini kan bahasanya di sini lubang 180 kali 220 meter. Apakah harus disekat mengikuti lubang? Sekat mengikuti lubang, betul sekali saudaraku. Itu yang mengikuti lubang. Lubang di situ kan cahaya masuk. Berarti di situ cahaya masuk, di situ sekat di situ. Di bagian di lubang terjun. Bagian lantai bawah, lantai 2, lantai 3, seterusnya kalau saudara menggunakan semua yang di situ ada cahaya yang akan masuk di dalam ruangan inap, semua saudara tutup di situ ya. Baru saudara ambil yang paling pinggir, di situ saudara buka 80 cm. 80 cm kan kurang kuseng saudara, kurang pintu. Dan saudara itu piling yang di bawah sedikit, piling papan sekitar 40 cm. Ya, piling itu di bawah kan itu kan los itu kalau ukuran pintu kusen. Bahasanya kayak 80 cm. Nah, sekat di bawah sedikit saudaraku yang 40 cm, 35 atau 40 cm. Nah, paham saudaraku ya? Terus di sini bangunan saya umur 7 tahun, cuman ada 42 sarang, lambat sekali. Sangat lambat saudaraku, sudah 7 tahun.
Seharusnya saudara itu kalau tidak usahlah kita istilahnya paling maksimal ya, yang standar aja. Seharusnya saudara kalau 7 tahun itu sudah menghampiri saudara buka saran itu kurang lebih 2 kilo sampai 2,5 kilo. Itu 7 tahun. Ini bahasa standar. Saya tidak mengatakan bahasa maksimalnya. Kalau bahasa maksimal saudaraku itu, saudara bisa mengambil sarang sampai 3 kilo. 3 kilo itu saudaraku berarti menghampiri 700, 600 lebih sampai 700 saran. Ya, oke lah kita ambil standar aja lah. Ya, 2 kilo itu berarti hampir 300 saran. Kalau 7 tahun itu standar bukan maksimal. Nah, coba lambat ini 42 saudaraku, ini hanya 3 ons. Lebih 10 sarang itu dalam 1 ons, tergantung dari ketebalannya sarang dan besarnya sarang. Itu sarang walet. Nah, jadi saudara itu harus betul-betul melakukan itu di dalam ruangan RBW. Jadi saya lanjut saudaraku ya, karena masih banyak di sini. Bangunan saya tidak ada tidak ada kolamnya. Saudara gunakan kolam. Saudara harus gunakan kolam, atau saudara tidak menggunakan kolam, saudara pasang baskom, media baskom. Justru selalu saya katakan saudaraku, ikuti konten tutorial saya, lengkap petunjuk di situ. Lengkap petunjuk di situ saudaraku. Saudara kan pertanyaan di sini. Nah, kalau saudara bertanya begini atau saudara ada pertanyaan saya angkat, tolong diikuti itu pertanyaan itu, karena saya membahas mengenai adanya kolam, baskom, mesin kabut, ukuran LMB, ukuran poin, ukuran panjang kali lebar kali ketinggian, berapa lantai, jarak antar lantai ke plak. Lengkap semua di situ saudara, kalau saya membahas. Jadi di situ saudaraku jangan nanti pertanyaannya baru dinonton. Karena kalau pertanyaannya saja mau dinonton saudaraku, berarti itu tidak meluas, tidak berkembang itu. Ya, sedangkan saya membahas setiap pertanyaan itu lain-lain, beda-beda, pasti ada beda. Tetapi ada di situ yang saudara tunggu itu pertanyaan itu. Justru selalu saya katakan apabila video saya tayang, tolong diikuti, itu maksud saya, karena di situ ilmu saudara. Kalau saudara mau ingin sukses, ya. Nah. Coba saudara, ada itu saya upload itu baru kemarin itu saya upload itu di video short, ada di situ. Saya sudah janji memang di video live streaming saya di live, saya akan upload di video short. Ada itu saudaraku, kalau tidak salah itu setengah menit, 30 detik, 29 kayak itu, antara 28 detik 29, pendek aja itu. Coba lihat di situ saudaraku, itu yang saya katakan itu baru aktif itu, baru sekali itu. Kita tidak bisa, itu sudah mulai gelap di situ, itu burung masuk di situ. Coba lihat di situ saudaraku, ada saya upload itu, bangunan baru itu. Coba saudaraku ya, itu tidak bisa dihitung lagi di situ. Karena di situ mungkin saudara mengatakan itu lubangnya itu kecil, itu kan jarak jauh di sote saudaraku. Ukurannya lubang itu 27 kali 70. Kan jarak jauh itu, baru kita hantam samping itu sotengan. Kan tidak mendekat di situ karena ini kan masih burung baru. Itu pun itu pantauan dari luar, belum waktunya pengecetan karena itu bangunan baru sekali itu. Baru ada yang selalu saya bahas mengenai bangunan yang baru aktif, baru on perdana. Nah, coba saudaraku ya, ada itu saya upload itu di video short baru kemarin itu, coba nonton itu. Hanya 30 detik, 28 detik berapakah itu? Nonton aja bangunan yang sudah dihapus di bagian luar. Nah, itu kurang ventilasinya itu karena itu di dalam saya optimalkan di dalam karena memang itu bangunan tidak terlalu besar, 4 meter lebar, tetapi panjang itu 12. Untuk walet hanya 10, yang 2 meter itu lubang terjun naik. Itu sudah banyak waletnya saudaraku, baru sekali itu. Ya. Nah, terus saya lanjut pertanyaannya saudaraku ini karena masih saya bahas. Ini kan 42 sarang, burung waletnya 84. Berarti saudara kali 2 ini sarang dengan burung. Ya, 42 kali 2 berarti 84. Di sini saudara catat 84 ekor burung. Waletnya 84 ekor, bukan 84 ekor saudaraku. Kalau 42 sarang pasti masih ada walet yang belum bersarang, tidak selamanya bersarang semua. Berjenjang itu, apalagi di sini ukuran bangunan saudara sudah menjenjangi 7 tahun. Coba saudara ya, saudara menjenjangi umur gedungnya saudara sudah 7 tahun.
Ini takaran saudara kasat mata karena saudara kali ya. Itu penghuninya saran memang 84 karena 42 sarang. Ini penghuni ini burung ini karena satu sarang kan 2 walet jantan betina. 42 sarang kali 2 berarti 84 betul di sini. Yang penghuni yang belum menghuni itu masih banyak belum bersarang saudara. Saya sudah katakan kalau 100% itu paling yang bersarang itu tinggi sekali itu kalau sampai 40 sampai 45%. Hanya 35% sampai 40%. Masih banyak belum bersarang saudaraku. Jadi di sini saudara hanya bahasa ekor burung yang sudah bersarang. Tidak selamanya itu burung sudah bersarang semua, pasti ada berjenjang itu. Apalagi sudah 7 tahun. Ya. Kalau saudara ini punya burung kalau 42 sarang berarti lebih 100 burung, kalau lebih 150 sampai 160. Tidak jauh dari situ saudaraku. Nah, jadi optimalkan semua karena saudara tidak menggunakan media kolam. Terus tidak menggunakan media kolam, begitupun juga karena tidak menggunakan juga baskom karena siripnya sering berjamur. Nah, ventilasinya 1 meter 1 biji. Ayo coba saudaraku, 1 meter itu baru 1 biji, baru saudara menggunakan di sini hanya 3 inci. Kalau memang daerah saudara daerah dingin tidak jadi masalah. Tetapi kalau saudara daerah panas, tidak menggunakan lagi media kolam, tidak menggunakan baskom, tidak menggunakan kabut, ventilasinya lagi jarang 1 meter per 1 potong, mana bisa beradaptasi burung saudaraku. Buktinya ini baru 42 sarang, nah sudah 7 tahun. Lambat sekali, capek kita menunggu saudara. Capek, sampai kapan mau 1 kilo? Sampai kapan saudara mencapai 1 kilo? Saudara. Jadi capek. Jadi saudara ikuti konten tutorial saya, ikuti panduan saya, arahan saya, penjelasan yang selalu saya utarakan, yang selalu saya berikan ke teman-teman, ke sahabat-sahabat kita, saudara-saudaraku ya. Nah, ikuti itu apa yang saya katakan saudaraku. Jadi kalau saudara di sini sudah capek mengetik di sini 1 lembar buku ya, sudah capek di sini saudara mengetik 1 lembar buku, tetapi saudara hanya mengetik lakukan itu apa yang saya katakan. Ini sudah berapa kali saya kasih pertanyaan Abik ini. Ada juga pernah saya katakan saya meminta itu. Saya masih ingat itu saudaraku. Ini saudara Abik ya. Pernah saya meminta mengenai adanya itu, tolong dijelaskan semua. Oke lah, saudara sudah menjelaskan semua di sini. Ya. Terus lanjut. Ini saudara menggunakan satu biji paralon pipa 3 inci, 3 inci lagi, baru 1 meter jarak. Antara sirip 35 cm. Kalau siripnya saudaraku 35 itu sudah bagus, sudah mantap. Sebenarnya sirip itu ukuran yang paling bagus itu 30 cm, bukan 35. Kalau 35 itu saudaraku pemborosan bangunan, hanya berapa sirip sudah sampai di ujung itu sirip. Saudara yang yang bagus itu 30. Beda kalau bangunan luas ya, ukuran yang lebih 10 lebar, panjang kurang lebih 20-an panjang, itu saudara bisa menggunakan ukuran sirip 35. Tetapi kalau bangunan hanya 4 meter, saudara harus menggunakan, bangunan saudaraku harus menggunakan 30 cm. Tapi tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, ini 35 cm jarak antara sirip ke sirip ya. Nah, terus lubang LMB-nya di bawah atap jarak 20 cm. Dari jarak 20 cm lubang LMB saudaraku terlalu dekat. Seharusnya saudara mengambil di situ 30 sampai 35. Tetapi tidak jadi masalah saudaraku, karena itu tidak jadi masalah. Ya sebenarnya yang maksimalnya itu 35 sampai 30 cm dari arah plafon ke LMB. Lubangnya itu LMB ya, tidak jadi masalah. Terus di sini LMB-nya di bawah atap jarak 20 cm. LMB menghadap, LMB-nya saudara kita ini, saudara Abik, menghadap ke utara. Nah, mohon penjelasannya. Saya tunggu video selanjutnya. Ini bahasa saudara kita. Jadi itu saudaraku usahakan ya. Itu mengenai adanya arahan LMB. Kan itu LMB kan dia ngikut di sini kan ada bahasa poit ya.
Nah, di sini lubang. Sirip lubang di bawah atap jarak 20 cm LMB menggunakan menghadap ke utara. Mohon lagi guru arahannya, saya tunggu. Jadi saudara begini, saudara itu mengenai adanya penghadapan itu arahan LMB, apakah dia menghadap ke utara, ke timur, ke barat atau ke selatan, itu LMB tidak ada jadi persoalan. 4 persegi semua saya gunakan saudaraku, di mana di situ saya gunakan mengenai adanya LMB itu lubang masuknya burung walet. Yang penting saudara mengadakan sekat di bawah itu. Kalau saudara itu menggunakan lubang terjun ke bawah, gunakan sekat di situ. Antara seumpamanya saudara tidak menggunakan kolam, dari pinggir ke sekat ya, karena saudara tidak menggunakan media kolam. Dari pinggir ke sekat ya, pinggir tembok kan, di atas itu kan LMB turun ke bawah ya. Nah, ini gini saudaraku, saya gambarkan sedikit ya. Ini kan dari atas ini LMB ya, turun ke bawah. Ini kan saudara tidak menggunakan kolam. Jadi saudara saya ambil hantam, ini kan tembok ya, dari atas. Ini masuk burung walet dari LMB, lubang masuknya burung walet. Turun ke bawah lubang terjun. Jarak di sini saudara sekat ya. Di sini saudara sekat, antara di sini saudara sekat di situ 2,5 meter sampai 3 meter jarak. Saudara sekat, dirikan sekat full, baru sisakan di situ 80 cm. Ya, dari sini kan saudara tidak menggunakan media kolam. Seandainya saudara menggunakan media kolam, pinggirnya itu kolam, saudara sekat naik dari plak ke lantai bawah full. Jadi sisa saudara sisa di situ ya. Nah, sisa saudara itu sekat itu yang pantulan cahaya. Kan itu bahasa sekat itu saudara lakukan di bendunya itu cahaya. Itu sekat bukan periasi-periasi, bukan. Itu besar sekali kegunaan itu sekat. Sangat besar kegunaannya itu sekat. Karena demi untuk walet, kenyamanannya walet, gangguannya walet, supaya walet cepat beradaptasi. Nah, walet yang liar masuk cepat tinggal, cepat betah. Nah, cepat dia huni itu tempat. Kalau ruangannya gelap, itu bahasa sekat itu sebenarnya. Kalau saudara mau tahu, bukan periasi itu sekat saudaraku. Ya, kalau bahasa periasi itu tidak usah saudara sekat. Kalau bahasa periasi tidak perlu bahasa sekat. Bahasanya bahasa apa ini? Ini untuk walet ini penting sekali itu. Ya, jadi saudara itu harus profesional di situ. Saudara harus tahu. Jangan asal saudara membangun. Kan di sini saudara kan tidak menggunakan jasa konsultan. Jadi saudara itu mendirikan bangunan itu. Jadi saudara di sini pipanya saudaraku ya, 1 meter itu jarak pipa saudaraku, tambah semua jarak dari 1 meter itu semua tambah di tengah, semua di tengah saudaraku. Itu kan 50 cm. Ya, kan ini kan 100 meter. Tambah pipa di situ saudaraku, di pertengahan keliling dinding. Apakah saudara menggunakan pipa 2 baris atau 1 baris? Tambah di situ, setiap tengah saudara tambah di situ. Gini saudara ya. Oke lah, karena di sini ada gambar. Ini saudara gunakan, anggap belikan dua susun pipa atas bawah. Ini saudara 1 meter. Saudara pasang di sini di tengah ya. Gimana ya? Saya gambar dulu saudaraku sedikit supaya yang jelasnya saudara ini apa? Ini abik ya, tolong abik diperhatikan ya. Tolong diperhatikan abik. Ini saya gambar saudaraku ya, ini saya gambar ya. Ini saya gambar, ini kan contoh saya kasih saudaraku. Ini dinding saudaraku ya, dinding satu per lantainya dinding ya. Di sini kan saudara kan menggunakan bahasa 1 meter. Di sini 1 meter ya. 1 meter. Jarak 1 meter. Nah, ini bahasa jarak 1 meter, saudara gunakan pipa 1 meter. Nah, jadi saudara betel di sini, pasang lagi pipa di tengah, di sini lagi. Berarti ini kan 1 meter. Baru ukuran saudara itu kan pipa 3 inci paralon. Jadi saudara di sini
tambah di tengah. Jadi ukurannya di sini kalau saudara tambah di tengah 50 cm, 50 cm. Di sini juga tambah lagi 50, seterusnya begitu. Karena di sini kurang udara masuk dan panas. Justru itu sarang itu tidak bisa berwalet, tinggal tetapi lambat. Ini sudah 7 tahun saudara, bukan sedikit waktu itu 7 tahun. Lebih satu periode. Satu periode itu kan 5 tahun. Ya bahasanya pemilihan bupati, pemilihan presiden ya. Beda kalau sudah istilahnya oppo, bahasanya naik lagi. Kalau kan per 5 tahun itu lagi ada lagi pemilihan. Ya, ini sudah 7 tahun loh. Capek menunggu saudara. Sedangkan sarang ini baru 42. Nah, terus saudara itu yang pipa usahakan saudara itu sambung ya. Pipa itu usahakan saudara sambung itu pipa. Jangan terang. Dan saudara itu gunakan bahasa saudara di sini kan siripnya berjamur. Jadi begini saudara, berarti sirip saudara ini ada 2. Waktunya dia pasang mungkin ini belum kering. Saudara pasang waktunya membangun, mendirikan gedung rumahan. Kan saudara kan tidak menggunakan bahasa konsultan. Nah, mungkin saudara ini hanya saudara yang rancang, baru saudara ambil tukan. Nah, gitu maksud saya. Tidak jadi masalah saudaraku ya. Saudara menggunakan konsultan, perancang maksud saya, atau saudara yang sendiri yang merancang, hanya saudara ambil tukan, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah itu saudaraku, itu kan sah-sah saja. Jadi itu saudara lakukan itu. Itu yang saya katakan tadi. Yang 1 meter itu sisihkan di tengah. Jadi sisa itu 1 meter, ada lagi pipa saudara betel di situ di tengah. Berarti jarak nanti jadinya 50-50. Nah itu baru bagus. Ya kalau saudara menggunakan 1 baris pipa tidak jadi masalah. Nah terkontrol di situ suhunya. Nah itu terkontrol. Tetapi kalau di dalam saudara gunakan sambungan di elbow di dalam itu, karena saudara di sini menggunakan pipa 3 inci paralon. Nah jadi kalau umpamanya saudara menggunakan pipa warna putih atau elbow warna putih tidak jadi masalah. Tetapi nanti kalau sambungannya di situ potongan sambungan saudaraku ya, beli pipa warna abu-abu. Gunakan sambungan pipa warna abu-abu. Nah sambungannya itu saudaraku ya, sambungannya itu pipa 50 cm bisa, 55 bisa dari paralon ya. Bahasanya ini bahasanya ini dari dinding, umpamanya dinding ini saudaraku ya. Kan ada pipa moncong masuk ke sini di dalam ruangan. Ini kan bagian luar. Nah, jadi di sini bahasanya kayak gini itu elbow ya, L. Saudara potongkan pipa ini, ukurannya pipa 50 sampai 55. Saudara sambung ke sini pipa. Jadi itu cahaya terbentur tidak sampai ke bawah. Ah itu namun paling remang sekali itu terbentuk adanya gelap di dalam itu. Ada itu saudaraku, coba lihat di situ di live streaming fotonya di situ saya pegang itu pipa. Itu contoh itu. Nah warna abu-abu itu pipa. Nah, ya saudaraku ya paham. Jadi saudara itu harus jenius. Harus jenius saudaraku ya. Itu juga kadang-kadang media kolam di sini. Itu mengenai adanya basah jamur. Saudaraku kan saya sudah katakan, ada itu racunnya jamur dijual. Ada remus, beli itu ampu itu, saudara semprot itu yang menggunakan itu spray kayak apa itu yang kayak saya selalu katakan itu kayak semprot semut yang plastik. Kalau tidak salah itu 1 liter kayaknya itu tidak salah diambil itu. Yang biasa itu digunakan biasa itu kalau di salon dipakai semprot rambut itu yang kita beli baru isi itu air, isi itu racun remus. Oh ampu itu saudaraku kalau untuk jamur. Nah, caranya memakai itu, semprot itu sirip, pokoknya ini sirip ya. Ini semprot itu sirip. Apabila itu racun remus sudah aktif, sudah makan itu langsung berbusa warna putih. Nah, tunggu sebentar, sesaat begitu 5 menit ke 6 menit. Nah, setelah itu saudara lap kain kos. Oi, hancur itu jamur. Nah, bisa saudara mengadakan 2 kali 1 minggu. Nah, kalau sudah tidak ada lagi ya sudah hentikan. Sama jika kita saudara itu menggunakan adanya namanya penyemprotan di dalam ruangan RB, kalau banyak namanya basah hama. Nah ini hamanya sirip itu tadi jamur. Ya jadi jangan bahasa kalau saya gunakan media air tumbuh lagi jamur di papan. Memang, tetapi saudara menghindari itu adanya jamur di papan, waletnya susah beradaptasi kalau tidak ada air.
baru jarang lagi ventilasinya 1 meter jaraknya, jarak antara ventilasi 1 meter. Coba berarti saudara itu kalau 8 di sini kan ukuran bangunan saudara di sini kan 8 meter, berarti pipa itu hanya berapa terpasang? Coba berpikir saudaraku, panas itu di dalam, panas, yakin saja. Nah, justru itu walet itu tidak mau beradaptasi, tinggal tetap pindah banyak, paling di situ begitu terus. Ini kan sudah terbukti. Nah, di sini kan baru 42 saran, sedangkan sudah 7 tahun. Bukan waktu sedikit itu 7 tahun saudaraku, bukan waktu sedikit. Nah, jadi capek. Jadi selalu saya katakan saudaraku, usahakan saudara itu profesional di dalam ruangan RBW saudara. Ya, ikuti keinginannya walet itu. Berarti kalau saudara itu membangun, bukan mengikuti keinginannya walet saudara membangun, hanya membangun gedung rumah walet, bukan mengikuti. Membangun saya tempatnya saudara, suara di situ, saudara ventilasi, lubangnya sudah aman, begitu saja. Padahal walet kalau mau berkeloni saudaraku harus dipenuhi dengan keinginannya. Kalau walet mau berkeloni, ya. Hanya walet tinggal di situ kan adanya gelap. Istilahnya bangunan itu tidak kosong. Jadi walet masuk, tetapi susah banyak. Nah, karena adanya itu ruangan tertutup panas. Nah, jadi saudara itu ambillah tindakan itu ya. Nah, lakukan itu yang saya katakan tadi secara bertahap, secara perlahan-lahan. Itu Abi. Semua saya sudah jelaskan mengenai adanya ini, mengenai adanya pertanyaan saudara. Nah, mulai dari ukuran LMB-nya, ukurannya itu menghadap kemana, apakah di tepi pinggir atau semua saya sudah jelaskan semua tadi, saudaraku. Sisa saudara, justru selalu saya katakan, kalau saya jelaskan saudara 1 kali saja saudara dengar, susah saudara hafal. Nah, jadi saudara kalau perlu ya tidak apa-apa kita share atau kita saudara download, tidak jadi masalah, berulang-ulang supaya saudara bisa mendalami itu. Maksudnya download bisa, share sama teman, supaya saudara bisa selalu mendengar, catat. Nah itu, atau pokoknya ikuti selalu konten tutor saya saudaraku, selalu memberikan motivasi itu berbeda-beda. Nah, berbeda-beda itu pertanyaan saudara kita, tetapi pertanyaan saya saudaraku itu lengkap semua di situ, secara mendetail adanya dunia perwaletan. Jadi kalau saudara ingin sukses, ikuti video saya, jangan hanya nonton saudaraku. Karena apalagi pertanyaan saudara ini sangat-sangat mendetail, sangat-sangat itu merinci. Coba 1 lembar saudaraku, coba 1 lembar. Nah, ini bukan sedikit itu saudara, pertanyaan di saudara ini lengkap 1 lembar, bukan biasa saya gunakan biasanya buku nota saran itu saya gunakan catat. Ini buku besar saya gunakan saudaraku, penuh 1 lembar. Ini pertanyaannya saudara kita Abi, ya, nama channel @abid dari Kalbar, Kalimantan Barat. Ya, terima kasih banyak saudaraku Abid. Saya sudah katakan saudaraku ya, saudara itu ikuti saja konten tutorial saya. Setiap saudara nonton silakan like, ya, komen. Kalau saudara mau komen, like itu kan jempol, tindis jempolnya saudaraku ya. Nah, kalau jangan sampai lupa subscribe ya, subscribe 2 kali tindis itu subscriber, tindis 1 kali, tindis lagi 1 kali, langsung di situ ke semua, tindis itu berubah warna hitam di situ. Nah, itu subscribe. Kalau satu kali subscribe saudaraku biasa tidak lewat. 2 kali subscribe itu berubah itu subscribe-nya warna hitam di lonceng. Nah, ke semua. Nah, itu. Jadi saudara, mudah-mudahan ini apa yang saya jelaskan mengenai adanya pertanyaan Abi. Ini saya sudah panjang lebar saudaraku, sudah setengah jam lebih. Saya jelaskan mengenai adanya pertanyaan, saya khususkan untuk pertanyaan saudara. Saya sudah diberikan semua. Dan semua tadi yang saya jelaskan mengenai itu semua media-medianya di dalam, fasilitasnya, ukurannya, jaraknya, ya. Tetapi pesan saya saudaraku ya, apabila ada sarang, ya, jangan panen pemaksaan, jangan panen rampas, usahakan panen terbang anak. Maksud saya nanti terbang anak kalau saudara mau buka sarang, Anda jadi masalah. Nah, dan yang kedua, saudara karena sudah 7 tahun, saudara tidak jadi masalah, saudara masuk per 15 hari, tidak apa-apa saudaraku. Kan sudah 7 tahun, ya. Tidak usah terlalu diakal-akali saudaraku, mau ini dibikin ini, jangan. Cukup itu yang kita lakukan tadi saudaraku, yang saya keluarkan tadi, yang saya paparkan. Jangan mau diakal-akali banyak macam ini itu. Tetapi namun saya sudah katakan saudaraku, tetapi saudara itu mau ingin melakukan sesuatu kan banyak panduan juga ya, walau alam.
Jadi saudara mau berhasil ikuti konten tutorial saya, rubah itu semua saudaraku, lakukan itu apa yang saya katakan. Karena ada itu, coba ikuti itu, coba nonton itu video ada itu saya upload itu, baru sekali itu saudaraku. Oke, terima kasih banyak saudaraku, ini atas nama Abid, channel Abid dari Kalimantan Barat. Sehat selalu di sana saudaraku ya. Doa selalu bersama mengiringi saudara. Dan begitu pun juga saya mengenai adanya keluarga, sehat semua di sana saudaraku ya. Dan itu mengenai adanya gedung rumah yang mudah-mudahan cepat berhasil ya. Cepat terpenuhi apa yang saudara inginkan, apa yang saudara selama ini berjuang ya, menitip karir. Insya Allah saudara akan mendapatkan hasil apabila saudara mengikuti panduan saya ya. Oke. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip, karena saya adanya manusia biasa saudaraku, yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang saya miliki tetap saya akan amanatkan ke saudara. Saya itu hanya perantara. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berjuang saudaraku. Semoga sukses terus.